Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya muhillal mushkilati ya Allah sari'ul ijabah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada yang berbahagia. Dalam kesempatan ini marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita ungkapkan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, kita marilah membiasakan dan selalu bersolawat kepada Nabi, dan kita ungkapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu mohon rahmat dan salam tetap untuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah selalu melimpahkan kesehatan kepada kita semua, sehat tentang jasmani kita dan juga sehat rohaniah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin yang berbahagia, di bulan-bulan ini kaum muslimin wal muslimat ada kebiasaan ataupun tradisi, bahkan itu menjadi kesenangan ataupun membuktikan cintanya kaum muslimin wal muslimat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan ataupun melakukan suatu acara, suatu kegiatan untuk membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mauludan. Mauludan adalah suatu acara yang dilakukan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu biasanya kaum muslimin melakukan acara tasyakuran yang secara kecil-kecilan ataupun juga agak lumayan besar, ataupun akbar, pengajian akbar. Akan tetapi semuanya sangat fundamen, yakni intinya adalah rasa senang dan bersyukur dan menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Dan mengenai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di beberapa keterangan adalah di hari Senin, dan tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, maka itu dilaksanakan suatu kegiatan mauludan yang intinya kita harus senantiasa ingat dan menghormati kepada Rasulullah SAW. Bersyukur tentang kelahiran beliau yang jelas-jelas
dilahirkan secara zahir suatu nur ataupun sesuatu sosok yang membawa petunjuk dan uswah bagi semua umat manusia, yang beliau mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan tauladan yang baik untuk setiap manusia dan seluruh manusia. Tidak hanya manusia, termasuk ciptaan Allah yang lain adalah jin. Karena Allah menciptakan jin dan manusia mempunyai tugas yang sama, yakni adalah mengabdi hanya kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, tentang mauludan kita niatnya adalah takzim, menghormati kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana di awal kita membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca kembali, yakni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang kurang lebih kita bisa memahami artinya, ataupun di dalam terjemahan kita memahami bahwa sungguh telah diutus kepada kamu sekalian, yang utusan itu dari jenismu, dari bangsamu, yakni adalah bangsa manusia, bukan dari jin, akan tetapi dari bangsa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang utusan dari dirimu sekalian, jenis kamu, jenis manusia, yang betul-betul merasakan apa yang kamu pikul. Dan dia juga sangat santun, dia sangat memperhatikan, dia sangat menginginkan engkau manusia dalam keselamatan, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam kehidupannya sangat santun kepada sesama manusia. Itu seorang utusan yang dilahirkan secara zahir, wujudnya abdun, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sesosok yang harus kita tauladani oleh seluruh manusia sebetulnya, tetapi ditekankan di kesempatan ini adalah kita sebagai orang yang beragama Islam, yang memeluk agama Islam, yang beriman, dari laki-laki ataupun perempuan. Maka tidak ada batas, tidak ada khusus orang laki-laki ataupun khusus untuk perempuan. Tauladan-tauladan ini harus kita ambil dan kita tancapkan di dalam kolbu kita, karena di dalam kolbu adalah tempat semayamnya keimanan. Iman itu adalah yang menggerakkan seluruh energi yang ada di dalam jasad dan roh manusia. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilahirkan, diperingati secara kecil-kecilan ataupun secara besar-besaran oleh kaum muslimin, tetapi kita jangan hanya bereforia di dalam ritualnya saja ataupun di dalam acaranya saja. Kita melupakan esensi apa yang harus kita ambil dari contoh-contoh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia ataupun membimbing manusia supaya berakhlak kepada kesempurnaan, akhlak yang baik, sebagaimana di dalam hadis disampaikan,
innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus terkecuali untuk membimbing, mengarahkan kepada kesempurnaan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pemirsa yang berbahagia, maka di dalam hal ini kita selalu melakukan acara untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan secara zahir, dengan melakukan mungkin tumpengan, mungkin juga melakukan pengajian. Kita harus memperhatikan juga kepada esensi-esensi diutusnya ataupun dilahirkan Nabi Muhammad SAW, yang kita ketahui bersama bahwa di dalam riwayat diceritakan saat beliau dilahirkan dalam keadaan sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama kita harus ambil bahwa kita harus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah tugas utama para nabi dan rasul untuk menyampaikan dan mengajak menyembah hanya kepada Allah. Yang pertama adalah tauhid. Kita mengambil untuk selalu mengesahkan ataupun menyembah hanya kepada Allah. Sebagaimana di awal kita sampaikan, tidaklah Allah ataupun aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang pertama adalah kita harus bertauhid dan kita meninggalkan dari kesirikan-kesirikan. Syirik itu apa? Menduakan, menyamakan, dan seterusnya. Kita bersihkan di dalam kehidupan kita dari kesirikan, yakni hanya tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pelajaran yang harus kita garis bawahi dan kita tancapkan di dalam kalbu kita. Ini adalah tauladan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat lain, pemirsa yang berbahagia, dengan adanya kita memperingati Maulud, kita juga mengambil hikmah dari diutusnya Rasulullah SAW yang berbunyi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam satu ayat seperti itu, tidaklah aku mengutus kamu Nabi Muhammad SAW wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang intinya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat untuk seluruh alam, seluruh makhluk. Tidak hanya sekedar manusia, tidak hanya jin, tidak hanya tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk, hewan, itu tidak, akan tetapi pada seluruh alam. Maka di dalam hal ini kita mengambil pelajaran bahwa kita harus senantiasa menjaga keselarasan dan keserasian, dan kita tidak boleh berbuat kerusakan. Sebagaimana di dalam keterangan ataupun suatu ayat ataupun makalah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu sekalian membuat kerusakan di bumi ini setelah Allah menyempurnakan bumi ini, menyempurnakan alam ini. Jadi di dalam kehidupan kita mengambil pelajaran untuk senantiasa menjaga alam ini, menjaga hubungan sesama manusia, sesama makhluk, makhluk yang zahir ataupun juga makhluk yang tidak zahir. Karena ada dua makhluk tadi. Yang disebutkan di dalam ayat itu adalah jin dan manusia. Maka sebagai manusia juga tidak boleh serta-merta
tidak menghormati yang lain, makhluk yang lain, karena mereka juga sama mempunyai tugas seperti manusia. Dan semoga kita juga tidak selalu diganggu dan dirusak oleh makhluk yang lain ataupun yang tidak terlihat, supaya kita tetap keserasian di dalam tunduk hanya kepada Allah. Karena di dalam pelajaran ataupun riwayat bahwa Rasulullah SAW juga pernah diganggu oleh makhluk yang tidak seperti kita, yakni adalah jin ataupun setan. Maka di dalam suatu riwayat Rasulullah SAW untuk berlindung dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan jin, yakni adalah di surat Muawwidzatain, yakni Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq dan An-Nas. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil pelajaran yang lain yang terkait juga di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita harus senantiasa mengembalikan, kita betul-betul berusaha untuk mencontoh beliau di dalam kehidupan dan juga di dalam beribadah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari sisi yang tentang wajibnya manusia mengenai menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga kita berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi sunnah ataupun kesunahan, bukan kewajiban, yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam wajib kita melaksanakan, ibaratnya kita sedang mendapatkan modal di dalam kehidupan ini. Itu perkara yang wajib. Kita menunaikan yang wajib, menjauhi yang dilarang, itu adalah tugas utama manusia. Dan supaya kita mendapatkan keuntungan, ibaratnya di dalam dagang ataupun berusaha, kita semoga bisa memperoleh keuntungan yang lebih, maka kita harus mau mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dari kesunahan secara sunatullah dan juga sunnah tentang syariat, yakni amalan-amalan yang di luar wajib. Kalau di dalam sholat mungkin tidak hanya kita menjalankan kewajibannya, akan tetapi kita berusaha untuk menunaikan mungkin sholat sunat qobliyah ataupun ba'diyah, ataupun juga kita menunaikan sholat sunnah tasbih, taubat, hajat, dan seterusnya. Itu contoh di dalam sholat. Belum hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan santunnya beliau kepada sesama manusia. Dan diriwayatkan dia sangat juga menghargai kepada anak-anak kecil, dan beliau tidak pernah menegur ataupun menyalahkan anak-anak kecil. Maka disitulah menumbuhkan karakter yang hanif, yang sifatnya manusia. Hanifnya manusia adalah cenderung kepada kebenaran. Maka tidak melakukan pembunuhan karakter kepada sesama manusia. Yang kecil diberi kesempatan, yang lebih tua dihormati, ditaati. Itu adalah contoh-contoh di antara akhlak Rasulullah SAW. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pastilah dia akan menemukan suatu kebahagiaan dan pastilah akan selamat.
Maka dari itu marilah kita untuk senantiasa membiasakan diri kita betul-betul membuktikan secara lisan dan juga perbuatan yang teringan. Kita buktikan bahwa kita itu cinta kepada Rasulullah SAW adalah dengan bersolawat. Karena hal ini juga Allah memberikan suatu penghargaan rahmat kepada Rasulullah SAW dengan Allah selalu melimpahkan rahmat kepada beliau. Di dalam ayat Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Bahwa Allah selalu melimpahkan rahmat kepada Rasulullah SAW. Bukan pengertian di situ adalah bersolawat, mengucapkan seperti manusia, seperti kita, tetapi di situ maknanya adalah Allah selalu melimpahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu, dan juga malaikat senantiasa bersolawat, memohon untuk Rasulullah SAW, memohon kepada Allah dengan memohon rahmat dan salam untuk Rasulullah SAW, ataupun dihadiahkan, diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu para malaikat. Mereka selalu bersolawat kepada Nabi. Maka di dalam ayat itu diserukan bahwa manusia ataupun orang yang beriman juga diperintahkan untuk selalu berkenan dan mau bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Marilah kita kaum muslimin yang berbahagia di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tidak hanya terjebak pada ritualnya saja, akan tetapi kita mengambil suri tauladan, pelajaran dari riwayat dilahirkannya Rasulullah SAW dan juga perjalanan beliau yang seluruhnya harus kita mau mengambil contoh-contoh yang baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW beliau adalah seorang figur yang mempunyai figur kesempurnaan yang harus dicontoh oleh umat-umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW uswah hasanah, suatu tauladan yang sangat sempurna, tauladan yang baik. Dan tauladan itu akan selalu diikuti dan dicontoh bagi orang-orang yang selalu mengharap ridho Allah. Kalau orang-orang yang tidak ada keinginan mengharap ridho Allah, monggo serta-merta silahkan berlaku semaumu. Akan tetapi di sini adalah seruan untuk kaum muslimin wal muslimat yang beriman kepada Allah, yang mengharapkan ridho Allah, maka hendaklah untuk mencontoh Rasulullah SAW yang jelas-jelas ada uswah hasanah di dalam diri Rasulullah SAW. Orang yang menghendaki ridho Allah, mengharapkan ridho Allah, pastilah mau mencontoh Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang percaya tentang hari kiamat pasti akan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa yang
dilarangnya. Dan orang-orang yang seperti itu senantiasa ingat kepada Allah di setiap saat dan di setiap waktu dengan selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk sambung kepada Allah dan mencontoh di dalam kehidupannya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, itu diantaranya yang bisa kami sampaikan di dalam hal mengambil suri tauladan dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam zahir, tidak hanya di dalam zahirnya, di dalam eksistensinya saja, akan tetapi kita harus mengambil secara esensi semua yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa adanya rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita untuk senantiasa beristighfar, mengakui kesalahan, dan kita memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua urusan dunia dan urusan akhirat. Itu adalah sarana yang tujuan utama adalah kita mencari ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuhuma illa anta. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma krim hadhil ummatal muhammadiyata bi jamil awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kami akhiri, ada sedikit yang perlu kami sampaikan juga. Marilah kita untuk senantiasa beristighfar, berjinabah hati, yakni adalah kita berusaha membersihkan hati kita dengan melaksanakan selalu beristighfar sehari semalam 100 kali minimal. Kemudian kita juga bertahlil ataupun kita la ilaha illallah, berzikir, menyebut dan selalu ingat di dalam diri kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah 100 kali. Kemudian kita membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali, yang kemudian kita sempurnakan memohon rahmat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat 100 kali. Semoga kita mendapatkan percikan rahmat yang dilimpahkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkannya hingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad SAW biidznillah. Sekian dulu dari kami, banyak kesalahan yang sengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.